Dan jangan sekali-sekali mengatakan bahwa kamu bukan muslim itu sangat penakut. Tidak, Bapak-bapak. Kami diciptakan adalah sebagai seorang pemberani yang di depan. Dan kami diciptakan sebagai penegak hukum di negara ini. Tapi di mana yang dikatakan negara hukum? Di mana hukum bagi kami, Pak? Ya, saya bisa katakan ini bukan negara hukum, Pak. Kalau misalkan negara hukum, di mana ketegakannya, Pak? Bapak
sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya baik, terima kasih kepada kaum hawa, perwakilan kaum hawa yang telah memberikan orasi kritisnya. Mungkin saya serahkan kepada orator yang lain untuk menyampaikan orasi singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan kerendahan hati yang terhormat seluruh bangsa aksi, dan lagi yang terhormat kepada seluruh jajaran kepolisian, dan yang paling khususnya yang terhormat Bapak Kapolres Halmahera Utara. Sekali lagi yang paling khususnya yang terhormat Bapak Kapolres Halmahera Utara. Lagi-lagi kami turun di jalan untuk mendekati segala problematika yang ada di Halmahera Utara. Dalam hal ini kebakaran pondok pesantren maupun kebakaran bentor. Kajian kami sudah berminggu-minggu Bapak Kapolres tidak menangkap pelaku, bahwa ini terkesan bahwa Bapak Kapolres juga sebagai aktor di dalam hal ini. Untuk itu kami menuntut keras Bapak Kapolres, kalau tidak menangkap pelaku, maka dalam hitungan 24 jam dari ini Kapolres segera mendekati dari bom di Bolamo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami juga bangsa Indonesia, kami juga rakyat Indonesia yang punya ideologi sama seperti Bapak. Kami juga punya ideologi Pancasila. Untuk kali ini Bapak Kapolres tidak keadilan berarti melecehkan ideologi kita yaitu Pancasila para putri terima bahwa keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia. Untuk itu sekali lagi di kesempatan ini kami dengan waktu ini minta Bapak Kapolres agar segera menangkap pelaku-pelaku. Kalau tidak menangkap, Bapak segera menangkap kaki dari negeri Bolamo. Kami dalam aliansi masyarakat kita damai, lebih khususnya Islam kita damai, kami semua mengetahui bahwa rakyat yang tinggal di negeri Bolamo penuh cinta, namanya damai. Umat Islam, umat Nasrani, seluruhnya punya ideologi yang sama, cinta damai. Untuk itu sekali lagi Bapak Kapolres, jangan Anda menjadi indikator sebagai provokator dalam insiden ini. Insiden yang terjadi antara Gosoma dan Jalan Baru adalah insiden kecil atau sekelompok, tetapi kebakaran pesantren Al-Iraq bahwa ini menyangkut umat Islam, bahwa pesantren Al-Iraq adalah ikon umat Islam. Al-Iraq adalah lambang keislaman. Ketika kebakaran Al-Iraq berarti seluruh rakyat Indonesia, lebih khususnya rakyat Halmahera Utara merasa diinjak-injak oleh aktor-aktor teroris ini. Untuk itu dengan komunitas ini saya mengajak saudara menuntut keras namanya keadilan. Inilah jalan Allah ketika kita melangkahkan kaki menuju keadilan. Apabila saudara mencari jahat, maka dapat kejahatan. Dan apabila saudara mencari kebaikan, maka dapat kebaikan. Dan titip salam buat Kapolres. Bapak Kapolres mencari jahat, maka Anda juga mendapat kejahatan dari kami. Terima kasih pada singkat saya ini. Demikian. Ya, terima kasih kepada orator yang lain telah memberikan orasi kritisnya. Ya baik, perlu kita ketahui bersama bahwa kejadian yang kemudian terjadi antara bentrokan antara warga Gosoma dan Jalan Baru adalah bentuk bentrokan yang murni, tidak ada tendensi politik sama sekali. Pembakaran pondok pesantren, penodongan orang tua santri juga bentuk tindakan yang jelas dan murni persoalan yang kemudian terjadi.
Saya sampaikan kepada seluruh masa aksi, jangan sekali-kali terlena dengan orasi yang kemudian disampaikan semua oratornya. Tetapi perlu kita butuh kesadaran penuh bahwa ini adalah harga diri kita sebagai umat muslimin yang ada di Kota Tebelo. Mungkin itu penyampaian saya. Saya persilakan kepada orator yang lain, kepada Junadi Kepala Rai, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator-orator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Pada aksi kami yang kedua ini, kami selaku masa aksi memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila aksi kami mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aksi ini bukanlah aksi pemicu konflik atau aksi kekerasan. Kami yang namanya masa aksi akan berusaha menghindari yang namanya kekerasan dan kekacauan. Baiklah, yang saya hormati Kapolres dan Wakapolres Kabupaten Halmahera Utara beserta fungsionarisnya. Yang saya hormati kepada seluruh imam masjid di Kabupaten Halmahera Utara yang juga turut serta menghadiri aksi kita yang kedua ini. Yang kami hormati kepada para guru pondok pesantren Al-Khairat Tebelo beserta guru SMK Al-Khairat Tebelo serta siswa-siswi Aliyah dan SMK Al-Khairat Tebelo serta masyarakat atau peserta aksi Bapak Ibu yang kami cintai yang juga terus serta meninggalkan tempat jualan dan rela mengorbankan diri untuk menginjakan kaki dengan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, pada aksi yang pertama ketika kami hearing dengan Pak Wakapolres, saya sempat mendengar bahwa Kapolres mengatakan bahwa pada hari Jumat nanti pelaku kejahatan ini akan dikeluarkan dan kami masa aksi akan diberikan hasil penangkapan tersebut. Tapi sampai sekarang ini hasil itu belum juga kami terima. Dan saya juga sempat mendengar kalau Pak Kapolres mengatakan bahwa pelaku diskriminasi ini tidak ada jarak pasal hukum yang tepat. Perlu kita kaji tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 28D ayat 1 dan pasal 28E ayat 2 dan pasal 28I ayat 1. Ketiga pasal ini kalau kita simak, kita kaji, kita renungkan baik-baik, maka pasal-pasal ini memuat tentang pengakuan, perlindungan, kepastian hukum. Perlu Pak Kapolres ketahui, kalau memang tidak ada cukup alat bukti yang tepat, maka saya memiliki cukup alat bukti yang tepat. Pertama, pemukulan terhadap warga Jalan Baru. Beliau korban sampai sekarang masih ada. Kalau bisa saya minta kepada Pak Kapolres agar segera memanggil si korban pemukulan dan segera diidentifikasi siapa saja pelaku-pelaku yang dipukul. Yang kedua Pak Kapolres. Yang kedua, pelaku penodongan berupa alat tajam, yaitu parang terhadap orang tua wali murid. Sampai sekarang ini si korban penodongan ini masih ada, Pak. Jadi kalau bisa silakan Bapak panggil korban penodong ini agar supaya diidentifikasi siapa yang menodongnya. Yang ketiga, yang kita ketahui bersama, yang notabene kedudukan pondok pesantren Al-Khairat Tebelo berada di Desa Gosoma. Yang pastinya kita ketahui, pemerintah Desa Gosoma beserta masyarakat Desa Gosoma pasti mengetahui ketika terbakarnya pondok pesantren Al-Khairat Tebelo. Maka saya sarankan kepada Bapak Kapolres agar segera memanggil pihak pemerintah Desa Gosoma untuk diminta keterangan terkait dengan terbakarnya pondok pesantren Al-Khairat Tebelo. Saya rasa pihak kepolisian tidak menyimak pasal-pasal yang tadi, Pak. Padahal kalau kita kaji pasal-pasal yang tadi ada jerat diskriminasi yang tepat. Misalkan Undang-Undang 21I ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan sifat diskriminasi dan dilindungi oleh sifat diskriminasi. Tapi bagaimana mungkin pelaku penegak hukum
tidak melindungi pelanggaran hukum. Artinya apa? Yang kita biasa dengar bahwa saksi yang kemudian menjadi tersangka dilindungi oleh pihak penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Berarti pihak kepolisian tidak bekerja semaksimal mungkin. Maka oleh sebab itu, apabila dalam waktu rentang yang cukup dekat pihak Kapolres atau pihak kepolisian tidak mampu menangkap pelaku-pelaku atau oknum-oknum kejahatan ini, maka Pak Kapolres dan Wakapolres beserta Kapolres segera turun dari jabatan. Yang kita ketahui bersama, baik itu agama Islam maupun agama Nasrani, walaupun kita berbeda agama, budaya, suku dan bangsa, tapi kita kemudian disatukan oleh satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Dengan ideologi inilah kita hidup dalam keseragaman, tapi kemudian kita disatukan dengan satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Demikian yang saya sampaikan. Yang bilang kurangnya saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini belum tentu menjadi kebenaran final. Mungkin apa yang saya sampaikan besok dan seterusnya akan menjadi perenungan dan pengkajian saya. Saya minta maaf kepada pihak kepolisian apabila kata-kata saya, bahasa saya mengganggu pikiran dan hati Bapak-Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator-orator yang lain. Ya baik, terima kasih kepada orator yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada seluruh masa aksi bahwa aksi tuntutan kita hari ini sampai selesai, tetapi tidak ada waktu yang singkat untuk kita bubar dari masa aksi itu sendiri. Oleh karena itu saya panggil atas nama Pak Ridwan Dodo untuk menyampaikan orasi singkatnya. Mungkin kepada Pak Ridwan Dodo saya persilakan. Ya mungkin kepada orator yang lain saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Kapolres yang sangat saya tidak hormati, karena sampai saat ini, hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, mari kita sama-sama coba kita merapat dulu masa aksi. Jangan kita cuma berada di bawah pohon, karena sampai saat ini tidak ada tindakan para aparat kepolisian untuk hari atau Kapolres naik di atas sound untuk menyampaikan sikapnya. Masa aksi, coba kita rapatkan barisan. Yang ingin cinta damai, ayo merapat. Yang ingin damai, ayo merapat. Lagi-lagi kami meminta kepada pihak kepolisian atau Kapolres agar kalau hearing terbuka, bukan berarti ada utusan-utusan atau utusan ke sana. Masyarakat diminta agar pihak kepolisian atau Kapolres naik di sound untuk menyampaikan, bukan untuk hearing utusan dan lain sebagainya. Karena sementara itu percuma juga untuk hearing yang utusan-utusan ke sana tidak ada titik terang. Dan masyarakat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampai hari ini tidak ada, kita cuma capek-capek lelah diterik matahari ini, kita hanya menguras kita punya tenaga, tapi hasilnya tidak ada. Nah untuk itu kami yang tergabung dalam masyarakat Aliansi Cinta Damai, masa aksi, coba kita merapat
bagaimana sikap kita. Karena tidak ada tindakan kepolisian untuk bagaimana titik terang menyusut tuntas kasus yang terjadi di Halmahera Utara ini. Kami selalu sedih bahwa umat Islam telah dicabik-cabik, menginjak-injak, diintimidasi. Nah sampai saat ini, hari demi hari, bahkan minggu demi minggu, sampai bulan tidak ada kasus yang telah dituntas atau para pelakunya ditangkap. Ini apa? Saya kira aparat kepolisian sudah tahu, tapi tinggal diam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada apa? Kami masyarakat, Bapak Ibu sekalian, yang kami turun ke jalan ini tidak ada tendensi politik atau kepentingan yang lain. Tapi kami menuntut bahwa para pelaku-pelaku kejahatan di negeri ini agar supaya ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini percuma saya kalau diminta hearing, Bapak Ibu. Kami hanya minta tindakan atau sikap Kapolres dan Wakapolres agar naik di atas panggung dan menyampaikan sikapnya bahwa sudah ada titik terang atau belum. Tapi hari ini kita capek-capek menyampaikan orasi dan lain sebagainya, tidak ada tindakan dari pihak kepolisian. Maka saya kira ini adalah sifat pembodohan terhadap kaum muslimin. Lagi-lagi, oke, saya kira demikian, saya sampaikan ke orator yang lain.